Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita bergabung kembali dengan sharing pajak Menko. Yang kali ini kita masih ada di tafsir pajak. Nah, tafsir pajak kali ini kita masih membahas tentang pajak penghasilan, ya, terutama di pasal 11. Kita masih bahas tentang penyusutan. Bagaimana nasibnya penyusutan ini kalau asetnya dijual atau rusak diganti oleh asuransi misalnya, ya. Oke, sekarang kita lihat ya pasal 11 ayat 8. Apabila terjadi pengalihan, ya pengalihan nih, dialihkan itu bisa dijual, bisa dikasih orang, ya kan, bisa tukar menukar, ya, atau penarikan harta, ya, berarti dimusnahkan misalnya, ya. Oke, maka jumlah nilai sisa buku harta itu akan dibebankan sebagai kerugian. Masih ada nilai bukunya dijual, masih ada nilai bukunya dimusnahkan, ya, karena udah rusak misalnya. Nah, sebesar nilai bukunya itu, karena itu nilai ekonomi kita, ya, uang kita, aset kita buang, kita berikan ke orang, itu akan jadi kerugian kita sebesar nilai bukunya. Kok tidak sebesar nilai perolehannya? Karena untuk biaya-biaya alokasi biayanya kan sudah kita susutkan, sudah kita biayakan, sudah ada kerugiannya itu aset itu, ya. Sehingga kalau kita jual itu sisa bukunya itu harus diakui sebagai kerugian, ya. Dan jumlah harga jualnya atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan itu. Saya contohkan ya, misalnya nih, ini tahun 2001 ya, ini tahun 2022 misalnya. Kita beli aset nih 10 juta di sini, komputer ya, kita beli komputer di situ. Sudah kita susutkan tahun pertama 2,5 juta, susut nih, ya, maka nilai buku awal tahun di sini nilai bukunya adalah 7,5. Ya, lalu aset itu kita jual bulan apa? Bulan Maret misalnya, bulan Maret kita jual nih, Maret jual. Seharga berapa? Seharga 8 juta misalnya. Wah, luar biasa nih, ini barang antik nih. Nah, berarti apa nih? Nah, dikatakan di sini nih, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian. Nilai bukunya berapa? Kita hitung nih Maret kita ini. Nah, di sini kan, berarti sebelum dijual sudah pernah kita susutkan sampai akhir periode Februari. 2 bulan di sini, Januari, Februari, 2 bulan nih. 2 bulan per 12 ya, kali setahunnya 2,5 nih. Wah, ini susah nih angkanya nih, gimana nih cara ngitungnya nih? 2 per 12 kali 2,5, ya. Biar gampang angkanya kita buat ini April ya. Nah, kita ganti April nih. Biar ini 3 bulan. 3 per 12 kali 12,5. Kali 2,5 juta. Berarti berapa nih seperempatnya? Berapa nilainya nih? Wah, saya nggak bisa ngitung kalau nggak pakai kalkulator nih ya. 3 per 12. Berarti ini 7,5 per 12. Ya, gampangannya begini ya. Akumulasi, jadi akumulasi penyusutan sampai dengan Maret. Hitung nih, ya. Berapa ngitungnya? Karena jualnya April. Sampai Maret sudah disusutkan nih mestinya nih. Ya, misalkan harga belinya kan 10 juta. Akumulasi penyusutan sampai dengan Maret 2022 berarti kan 2,5 ditambah, misalnya angkanya 1,5 deh ya, misalnya ya. Ini misal nih angkanya 1,5 nih. Ini mungkin nggak tepat nih angkanya, tapi ini misalnya ya, ini misalnya. Sampai dengan Maret kan 1,5 nih. Padahal sudah pernah disusutkan 2,5 ya. 1,5 kegedean kayaknya ya. 800.000 dah misalnya ya. Nah, ini 2,5 tambah 800 di sini. Berarti total akumulasinya sampai dengan Maret sejak tahun 2021 adalah 2,3 itu ya. Berarti nilai bukunya
berapa nih? 7,7 nilai buku per 1 April. Lalu dijual nih di Aprilnya. Dijualnya 8 juta. Ya, saya ulangi lagi di sini. Harga belinya 10, akumulasi penyusutannya itu 2,3, maka nilai bukunya 7,7, dijual 8. Nah, berarti gimana? Jurnalnya adalah kita mengakui sebesar nilai buku sebagai kerugian, ya. Lalu kita munculkan harga jualnya sebagai penghasilan kita. Jurnalnya begini, ya. Di jurnal kita adalah akumulasi penyusutan, karena aset itu kan kita lempar nih, kita berikan ke orang nih, keluar dari neraca kita. Maka akun aset itu yang di neraca, asetnya sendiri dan akumulasinya harus kita hapus, ya. Akumulasinya 2,3 kita debit, gitu ya. Lalu komputernya atau asetnya kita kredit 10. Lalu bank masuknya berapa? Bank masuknya atau kas masuknya kan 8 nih. 2,3 tambah 8, 10,3. Kreditnya 10. Maka di sini ada laba jual aset sebesar 0,3, ya. Nah, laba jual aset ini refleksi dari nilai buku dianggap sebagai kerugian. Nilai bukunya kan 7,7 kerugian nih. Kemudian harga jualnya diakui sebagai penghasilan, 8M sebagai penghasilan. Netnya adalah penghasilannya masih Rp300.000, ya. Jadi perlakuannya kalau ada kelebihan dari nilai buku, maka itu harus dianggap sebagai penghasilan wajib pajak. Oke ya. Ini pasal 11 ayat 8. Kita akan lanjutkan, atau sama ya dengan asuransi, sama nih ceritanya nih. Komputernya meletus misalnya, kebetulan sudah kita asuransikan, bulan April meletus nih, ya. Pas nilai bukunya 7,7, perusahaan asuransi kemudian memberikan penggantian, ganti rugi. Ini loh, kamu udah bayar premi, maka resikomu beralih pada kami. Ketika barang itu rusak, meledak, sesuai perjanjian, ini saya kasih pertanggungannya, 8 juta saya kasih. Ya, perlakuannya sama nanti di sini. Ada laba karena penggantian asuransi 0,3 juta, 300 juta. Ya. Oke, kita lanjutkan yang di pasal 11 ayat 9, ya. Nah, ini berkaitan dengan asuransi juga nih. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian. Ya, jadi asetnya itu rusak, asetnya itu kecelakaan, ya. Kemudian mobilnya itu hancur di tahun 2021 misalnya, 2022 misalnya. Tapi si asuransinya belum ngasih penggantian di tahun itu, ngasihnya tahun depan misalnya. Gimana perlakuannya? Maka dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah sebesar kerugian, ya, kerugiannya, nilai bukunya, pengakuannya ditunda sampai masa diperolehnya penggantian dari asuransi, biar matching antara kerugian dengan pendapatan yang dia terima. Tapi lagi-lagi ini harus dengan persetujuan Ditjen Pajak. Kantor pajak, saya mohon untuk nilai bukunya ini pengakuannya nanti pada saat ada penggantian turun dari asuransi. Oke ya, itu ayat 9. Mungkin satu lagi ini ya, kira-kira ya. Ya, oke. Ayat 10 ya, masih berkaitan dengan pengalian aset. Apabila terjadi pengalian harta yang memenuhi syarat, sebagaimana pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Ayat 3 dan B itu ya, pasal 4 ayat 3 A dan B itu mengatur tentang apa? Mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, non objek pajak. Ya. Berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta itu tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Jadi misalnya nih, kita ada di PTA nih,
Penerimanya misalnya ini yayasan pendidikan, ya. Karena di pasal 4 ayat 3 itu diatur mengenai bantuan atau sumbangan dan harta hibahan kalau diterima oleh badan pendidikan, badan sosial, badan keagamaan, itu bukan objek pajak bagi yang menerima. Ya, jadi misalnya nih, kita punya harga beli nih asetnya, mobil ya misalnya ya, harga belinya 500, akumulasi penyusutannya saat kita sumbangkan misalnya, akumulasi penyusutannya misalnya 200 nih, nilai bukunya 300, kita sumbangkan ke sini, kan rugi, kita punya aset 300 kita berikan ke orang lain, kerugian buat kita sebesar nilai buku itu. Secara akuntansi monggo silahkan, tapi secara pajak nilai 300 ini rugi ya, ini ruginya ini, rugi 300 ini non deductible. Kenapa buat PTA ini yang sudah muncul di akuntansinya rugi karena hibah sebesar 300 juta tidak diakui ini ya? Karena bagi yang menerima dia memenuhi pasal 4 ayat 3. Ini non taxable nih di sini. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika bagi yang menerima ini non taxable, maka bagi pihak yang memberikan ini kerugiannya menjadi non deductible. Bagi yang menerima bukan objek pajak, bagi yang memberikan kerugiannya itu akan menambah laba pajak. Kenapa dia nambah labanya? Biayanya tidak diakui di situ. Ini ketika kita memberikan hibah aset kepada pihak lain, resikonya adalah ya, bagi yang memberikan ini bisa jadi harus bayar pajak, harus koreksi fiskal di situ. Tapi harus kita lihat nih, apakah penerimanya itu memenuhi kriteria pasal 4 ayat 3. Ya. Jadi untuk mengakui sebuah biaya ini, kita harus melihat nih, si penerimanya itu siapa? Memenuhi pasal 4 ayat 3 atau tidak. Kalau nggak memenuhi, buat dia itu objek pajak. Kalau buat dia objek pajak, buat kita yang memberikan sumbangan ini menjadi biaya. Boleh jadi biaya. Oke ya. Satu lagi ya, terakhir kayaknya nih. Nah, terakhir ya. 11 ayat 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat itu akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya. Jadi kalau mau lihat detailnya aset-aset itu harus melihat atau mencari peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kelompok aset itu. Oke, kita ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.